Halo para pendidik Indonesia, pada video kali ini mari kita bahas terkait dengan implementasi karakter luhur guru, profil guru Pancasila maupun etos kerja. Langsung saja kita bahas, ini dia. Yang pertama, karakter luhur seorang guru. Seperti kata memiliki nilai-nilai luhur yang berhubungan dengan misalnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan punya wawasan. Sebenarnya apapun yang baik itu sebenarnya karakter luhur. Apapun yang bisa guru berikan yang terbaik, berakhlak, perilaku yang baik itu adalah karakter luhur seorang guru. Nah, jadinya kalau kita mau menerapkan karakter luhur guru, berarti apapun yang berhubungan dengan kebaikan, apapun yang bisa memperbaiki seorang guru itulah namanya karakter luhur seorang guru. Oke, selanjutnya, profil guru Pancasila. Dari katanya juga kita udah bisa pahami bahwa profil guru Pancasila berarti guru itu, ini guru nih, guru itu harus memiliki yang namanya sikap Pancasila. Jangan sampai ada seorang guru yang tidak memiliki sikap Pancasila. Misalnya, Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dia terapkan itu semua, maka itulah namanya profil guru Pancasila. Jadi, kalau kita mau terapin hal sesimpel ketika kita mau nerapin ini, misalnya sesimpel ketika kita melakukan penilaian kepada siswa, kita bersikap objektif. Kenapa? Karena kita mau bersikap adil. Kalau kita bersikap karena kasih nilai lebih tinggi karena ini adalah bapak siswa, ini teman saya, ya tidak adil namanya, karena bersikap subjektif. Tapi kalau kita mau berterapkan itu sesimpel ketika kita ingin memberikan penilaian yang lebih objektif kepada siswa, itu simpel seperti itu. Next, etos kerja guru. Nah, bisa dikatakan ya, semangat, sikap, dan nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Jadi maksudnya adalah seorang guru itu kalau dia jadi guru, dia benar-benar harus memiliki sikap, nilai, dan kerja yang mendasari tanggung jawab, yang didasarkan pada profesional. Jadi kalau dia misalnya bekerja, dia benar-benar harus profesional. Buat RPP, jangan sampai kalau dia mau buat RPP terus dia karena nggak profesional atau malas-malesan, akhirnya tag atau ambil RPP orang lain gitu. Itu tidak mencerminkan etos kerja yang benar gitu. Dan mencerminkan sikap profesional sebagai seorang guru. Kalau mau jadi seorang guru yang benar, dia harus memiliki yang namanya etos kerja, yaitu dia kerja sendiri, misalnya dia berusaha menyelesaikan waktunya buat bisa membuat media pembelajaran, dia berusaha menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang benar, dan hal lainnya. Oke, implementasi dari karakter luhur guru, profil guru, dan etos kerja dalam kegiatan pembelajaran. 1. Membiasakan peserta didik untuk berdoa dan sebelum dan sesudah pembelajaran. Kalau kita misalnya seorang guru itu, kalau umpamanya kita datang terus kita belajar, absen dan lain-lain, tidak ada nilai-nilai spiritual yang bisa diterapkan di dalam kelas gitu. Sehingga alhasil peserta didik lebih tidak punya energi spiritual untuk belajar, malas-malesan, dan lain-lain. Manfaat dari pembiasaan ini supaya peserta didik itu terbiasa apa-apa itu dilakukan tuh harus berdoa dulu sebelum maupun sesudah pembelajaran. Selanjutnya, menerapkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar peserta didik. Kita nih, kalau kita mau ngajarin nilai-nilai toleransi dan saling menghormati peserta didik, kita tidak bisa hanya sekedar ngomong asal ngomong bahwa kita, aku mau ngajarin nilai toleransi. Anak-anak semua, mari kita tidak boleh ya saling kita benci, tidak boleh lah saling kita saling menghina walaupun kita berbeda. Tapi gurunya sendiri bandel misalnya. Gurunya sendiri kalau misalnya mau bercanda, dia serang fisik misalnya. Dia ngebully salah satu siswa. Ini tidak mencerminkan nilai toleransi. Jadi kalau mau seorang guru mau tanamkan nilai toleransi, gurunya dulu harus benar-benar toleransi ke siswanya. Guru yang harus benar dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendorong peserta didik untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau seandainya kita mau supaya peserta didik itu aktif dalam kegiatan belajar mengajar, kita tidak hanya kita sebagai seorang guru harus benar-benar memberikan pembelajaran yang menarik gitu. Misalnya, anak-anak semua mari kita ngerjakan tugas ini, buka halaman buku ini,
Ayo dikerjakan. Itu pembelajaran yang sangat-sangat fatal. Kalau kita mau ngajak siswa buat belajar secara aktif, ya tentu model pembelajaran yang benar adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk aktif dalam belajar. Itu yang benar. Jadi bisa kayak permainan misalnya. Kita kasih pembelajaran yang berbentuk permainan itu bisa buat siswa itu supaya aktif belajar. Ya, seperti itu ya. Memberikan contoh teladan yang baik kepada para peserta didik. Nah, sesimpel ya. Kalau kalian mau memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, sesimpel kalian kalau datang ke sekolah itu tidak merokok lah. Itulah sesimpel itu gitu. Sesimpel kalian bisa memperbaiki dulu diri kita dulu, kalian dulu, baru memperbaiki siswanya. Ini jangan sampai ada orang siswanya dilarang merokok, padahal dia sendiri merokoknya. Sesimpel seperti itu gitu. Sesimpel misalnya dia datang ke sekolah nggak telat, itu aja deh. Karena jangan sampai siswa itu ngeliat kita telat datang ke sekolah, otomatis siswanya itu berprasangka negatif. Oh, siswa guruku aja telat, kenapa nggak boleh kita telat? Itu sangat tidak benar ya. Next, menyiapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita sudah masuk di era informasi, di era konsumsi informasi. TikTok, YouTube, apalagi Twitter, dan hal lainnya. Kita sudah masuk di era-era itu. Masa kita pakai pembelajaran yang masih guru ngoceh di dalam kelas? Itu sangat-sangat tidak benar dan sangat-sangat tidak dianjurkan. Jadi intinya berusaha untuk memperbaiki pembelajaran ini. Jangan sampai kalian cuma ngajar hanya mengoceh di dalam kelas gitu, ya. Karena kita sudah masuk di era informasi, jadi peserta didik harus belajar mencari informasi sendiri. Oke? Sebagai penutup, kesimpulannya, guru harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada para peserta didik. Implementasinya bisa berupa upaya yang nyata untuk mewujudkan hal ini. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadi guru yang berkarakter dan profesional demi kemajuan bangsa, demi kemajuan pendidikan di Indonesia, dan demi kebaikan generasi kita ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.